Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di sini aku ingin membahas tema besarnya yaitu asal muasal sistem pemerintahan Korea Utara. Dan kemarin itu dari video sebelumnya aku ngebahas tentang demografis Korea Utara tersebut. Dan untuk video ini aku ingin membahas ideologi Juche. Apa sih ideologi Juche itu? Dan apakah ideologi yang dianut oleh Korea Utara itu? Kalau penasaran, cek videonya. Dadah. Juche, yang jika diterjemahkan secara garis besar berarti kemandirian, merupakan gabungan dari berbagai ide. Idenya sangat dipengaruhi oleh Marxisme, tetapi juga mengambil dari Konfusianisme, imperialisme Jepang pada abad ke-20, dan nasionalisme tradisional Korea. Ide utamanya adalah bahwa Korea Utara harus terus terpisah dari negara-negara lain di dunia, hanya bergantung pada kekuatannya sendiri dan kepemimpinan seorang pemimpin yang hampir seperti dewa. Seiring berjalannya waktu, makna ajaran tersebut telah berubah untuk memenuhi tuntutan elit penguasa Korea Utara. Tidak jelas seberapa banyak ajaran tersebut merupakan propaganda dan seberapa banyak pemimpin Korea Utara yang benar-benar mematuhinya. Namun para ahli tentang Korea Utara berpendapat bahwa ideologi Juche sangat mengakar di negara tersebut dan sebagian besar warga Korea Utara pada umumnya benar-benar menerima pernyataan-pernyataannya yang paling tidak masuk akal. Masih membahas Juche dan perbaikan Kim Jong-un pada prinsip-prinsip dan ide-idenya, sebenarnya penting untuk memahami tujuan Kim bagi dunia. Hal itu juga berkontribusi pada penjelasan upaya Kim baru-baru ini untuk mendekati Presiden Trump dan dunia. Ide-ide Korea Utara mungkin aneh, akan tetapi itu bukan berarti kita tidak boleh menganggapnya serius. Juche mengubah Kim menjadi sosok seperti dewa. Sejak awal, Juche memiliki makna yang kurang lebih sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah Korea Utara. Korea Utara memiliki kondisi politik dan ekonomi yang sulit pada tahun 1950-an. Negara ini merupakan negara Marxis miskin yang terletak di dekat dua negara sosialis terbesar di dunia, Uni Soviet dan Cina. Kedua negara itu tidak selalu sependapat, namun Pyongyang tidak mampu mengasingkan salah satu dari mereka dengan tampak lebih memihak salah satu pihak daripada pihak lainnya. Akibatnya negara itu tidak dapat sepenuhnya mengadopsi ideologi Stalinis Uni Soviet dan tidak dapat mengadopsi Maoisme Cina. Negara ini juga masih muda dengan klaim legitimasi yang meragukan. Negara ini merupakan separuh dari Korea yang sebelumnya bersatu dan pemimpin baru yang tumbuh di Uni Soviet. Juche sebagaimana dikembangkan oleh Kim Il-sung dan kawanannya dirancang untuk menyelesaikan masalah tiga komponen membentuk cita-cita awal Juche tentang kemandirian, otonomi ideologis, kemandirian ekonomi, dan kemandirian militer dari pengaruh kekaisaran. Ide-ide ini tidak pernah dipraktikkan dengan cara yang mudah. Meskipun ekonomi Korea Utara sebagian besar bergantung pada bantuan, khususnya Uni Soviet, hal ini terbukti bermanfaat. Dengan mengangkat otonomi di atas semua pertimbangan lainnya, Korea Utara mampu menegaskan kemerdekaannya sepenuhnya dari Tiongkok dan Uni Soviet. Di dalam negeri, Juche berfungsi untuk menghubungkan Kim Il-sung dan negara Korea Utara yang baru lahir dengan ide-ide yang dapat diterima oleh masyarakat Korea. Juche memadukan bahasa Marxis dari para pendukung komunis negara itu dengan nasionalisme tradisional Korea, dengan menyatakan bahwa Korea Selatan bukanlah pemerintah yang sah karena merupakan alat kekuatan asing imperialis kapitalis seperti Amerika Serikat. Untuk menentang keterbukaan terhadap ekonomi global, negara tersebut juga membangun ideologi kemurnian ras Korea yang merujuk pada nilai-nilai dan bahasa Korea yang digunakan oleh kaum imperialis Jepang. Warga Korea Utara masih diajarkan bahwa manusia pertama berasal dari sana dan bahwa keunggulan mereka atas negara lain sebagaimana berasal dari kemampuan mereka untuk mempertahankan kemurnian ras mereka sementara negara lain telah memadukan ras mereka. Yang paling menarik, Juche menjelaskan mengapa Kim Il-sung harus dihormati oleh rakyat Korea dengan memodifikasi gagasan Konfusianisme tradisional bahwa orang dapat mengubah dunia jika mereka memiliki pola pikir yang benar. Juche berpendapat bahwa Suryong, pemimpin Korea Utara, adalah satu-satunya orang dengan kesadaran yang benar-benar benar. Karena Kim sangat bertekad dan sukses, satu-satunya cara untuk meningkatkan kehidupan seseorang adalah dengan mencocokkan
mencocokkan tujuan seseorang dengan tujuan Suryong. Ideologi Juche menuntut kesetiaan penuh kepada pemimpin, namun untuk meyakinkan rakyat bahwa mereka juga berhutang kesetiaan kepada negara, diperlukan sesuatu yang bahkan lebih mendalam daripada kultus kepribadian dia sekitar keluarga Kim. Serangkaian ritual dan kepercayaan yang merupakan bentuk agama, media pemerintah secara harfiah menyebut makam tempat Kim Do-sung dan Kim Jong-il dimakamkan sebagai kuil suci Juche. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990, Korea Utara mengalami kelaparan yang parah dan meluas akibat kehilangan pemasok bantuan pangan utamanya. Oleh karena itu, Kim Jong-il menciptakan Songwon atau militer pertama sebagai tambahan pada Juche tradisional. Tiba-tiba legitimasi fundamental Juche bergantung pada negara yang memenuhi janji ekonominya. Orang-orang tidak dapat diyakinkan bahwa mereka tidak kelaparan padahal sebenarnya mereka kelaparan. Bahkan oleh arsitektur media yang dikontrol ketat, ini tidak berarti bahwa akan ada kudeta terhadap pemerintahan jika Kim tidak dapat segera mencapai keberhasilan ekonomi. Namun ini berarti bahwa jika Kim tidak menerapkan tentang Juche barunya, ia kemungkinan akan menghadapi ketidakpuasan dan kritik, bahkan dari penasihat seniornya sendiri.